Strategi pemberantasan korupsi. Insirah Putri, Prodi Sanitasi Program Diploma 3, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Strategi pemberantasan korupsi. Pertama, strategi penindakan. Kedua, strategi pencegahan. Ketiga, strategi pendidikan. Strategi penindakan. Strategi ini melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Penindakan yang efektif akan melibatkan penyelidikan, akan menyeluruh, pengadilan yang adil, proses hukum yang transparan, dan hukum yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tahapan yang dilakukan strategi penindakan. Pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Keempat, tuntutan. Kelima, pelaksanaan putusan pengadilan. Strategi pencegahan. Strategi pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Mekanisme pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan, menetapkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta memberikan inisiatif dan penghargaan bagi mereka yang melaporkan tindakan korupsi. Pencegahan korupsi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat, baik melalui pengawasan sosial maupun melalui pendidikan anti korupsi. Strategi pendidikan. Pendidikan merupakan strategi yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Edukasi anti korupsi dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan formal, pelatihan khusus untuk aparat pemerintahan, kampanye sosial, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk moralitas, integrasi, dan kesadaran hukum yang kuat di masyarakat, sehingga tindakan korupsi akan ditekan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai dari pencegahan tindakan korupsi. Masyarakat Indonesia memberantas korupsi. Tentang hukuman yang pantas untuk koruptor, hal ini bisa bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Sanksi terhadap koruptor dapat mencangkup hukuman pidana berat berupa penjara dan bayar denda yang besar. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan tindak kesalahan yang dilakukan dan sebagai sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Terima kasih.